Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, kita masuk ke sesi kedua dulu yaitu pembicaraan yang kedua, narasumber yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Pak Yoto MP. Kita akan dengarkan pengalaman beliau sebagai praktisi. Jadi oleh Pak Nasir disebut pakar mikro organisme. Saya tadi diberitahu di sana ini Pak Yoto ini pakarnya itu bagus. Kayak saya apa iso rupiah gitu ya. Ternyata yang dimaksud nanti mikroorganisme yang tidak bisa dilihat oleh mata kita ya. Termasuk beliau juga nanti mungkin bisa cerita Pak terkait dengan pengalaman di Naungan ya. Di Naungan bagaimana merubah mindset dari yang tadinya pestisida ya atau apa namanya pupuk kimia ke pupuk organik. Nah, nanti kita lihat bagaimana penjelasan beliau termasuk dikaitkan dengan ancaman perang pangan. Karena bagaimanapun pangan itu bisa terwujud kalau tidak ada yang mengganggu. Yang mengganggu kan apa tadi ya? Nanti beliau akan pangan. Itu pada Pak Yoto. Terima kasih pimpinan sidang waktunya. Izin saya juga berdiri ya Pak ya. Jadi, dibun sopnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati segenap panitia dan pengurus PDHI yang dalam hal ini sudah memberi kesempatan saya untuk bisa hadir bersama sahabat panjenengan. Yang saya hormati juga Prof. Nasih di senior saya dari UGM. Kebetulan juga walaupun beda tempat kerjanya tapi nafasnya sama Pak gitu. Insyaallah gitu. Para bapak, para ibu, sesepuhan yang sudah hadir, ampun lenggawan mriki. Lan ibu-ibu juga yang sudah hadir juga yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama dan utama, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tasyukur ya, yang sudah memberi kesempatan kepada kita sempat dan nikmat ya, nikmat sehat, nikmat sempat gitu. Sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama plus ngaji nanti silahkan yang difasilitasi oleh rombongannya Pak Faktih lah seperti itu dengan selamat tanpa halangan satu apapun. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kita ke alam padang kayak gini dan insya Allah kita selalu menunggu menantikan syafaatnya sampai di awal kiamat. Allahumma amin. Izin Bapak Ibu, nun sewu, saya diberi kesempatan oleh Pak Fakih gitu, saya sudah kenal lama dengan beliaunya gitu, untuk matur dengan tema ancaman perang pangan dalam genggaman elit global. Judulnya begini banget Pak. Aku sampai merasa kecil dengan judul itu gitu loh. Lah saya hanya praktisi, dulunya kerjanya di laboratorium pertanian PDIY gitu. Mestinya narasumbernya ya sekelas profesor-profesor tadi itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya kita berdoa saja nanti kita bisa membawa dapat hidayah dari Allah, kita bisa berdiskusi lah, bersilaturahmi. Jadi ini Bapak, jadi coba kita lihat karena ini kita judulnya mengajak global ya sedikit-sedikit kita juga lihat global. Karena kenyataan sekarang memang sudah eranya era global dulu. Jadi era global itu gampang kok tandanya. Kita meleset ngobah ke jari saja. Kita sudah bisa ciloko Pak. Bener Kalau zaman dulu simbah-simbahin mungkin ngandani ke anak putune yo. Kemajuan bangsa ini ada di pundak anak-anak generasi bariku zaman mulai merdeka beda lagi ya. Bangsa ini akan maju di tangan Anda. Sekarang bangsa ini akan maju nggak maju ada di ujung jari kita. Nah gitu.
salah nundul wis pokoke awake dhewe kleru sing dinundul Pak. Gitu. Nah itu hati-hati. Jenengan lihat dampingi putra wayah kudu sing hati-hati. Nggih. Cah saiki beda karo cah biyen. Cah biyen itu didelok di plandengi ngerti maksudnya. Cah saiki di pandengi malah melu ngopo Pak kok melu mandeng ae. Nggih mboten Bapak Ibu. Bu, ringking ngantuk mboten? Nggih. Nah, mboten nggih, alhamdulillah. Ngulet-ngulet ya rentuk, ngirong ngulet ya ora apa-apa. Nggih, mudah-mudahan tidak ngantuk lah. Saya geser sana di sini. Oke, biar gitu. Yang ngersake ngantuk monggo hangsal, nggih. Tapi mangke nek saged ngantuk kula matur ya tak lha jenengane tak tingali. Tapi kata ora bakal ngantuk nih insyaallah nggih. Nggih. Kita kasih nggih Pak nggih, sekedhik bawa sedikit nggih Pak nggih. Lan kula monggo. Niki pesertane Pak kula pun nyuwun keterangan kali Pak Ustadz Pak nggih dari sak DIY dan Klaten. Nggih, ada yang beberapa dari tetangga provinsi kita dari mana? Cirebon. Jadi kalau saya matur campuran tidak apa-apa ya Pak ya. Nah, gitu. Perkenalkan saya nama Paryoto, aslinya Ngapak. Jadi saya asli dari daerah Banjarnegara perbatasan Purbalingga Pak Klampok ini, asli saya gitu. Kemudian kabur kanginan ke Jogja sini tahun 1992 nggih. Ngantosan iki Pak nggih, wis ngoyot loro. Kula mapan nggih teng Bantul nggih. Wonten komplek desa wisata Ingkung Guosari Pajangan Bantul nggih wonten mriku nggih. Ampun pirsa nggih. Nggih, kok nek ngersake Ingkung monggo teng Guosari. Nah, saya di sana tinggalnya nggih. Dilalah kula niki wis rampung purna Pak nggih le nyambut gawe dengan husnul khotimah. Nggih. Ono lho Pak, pensiun pegawai negeri tapi sedih ya akeh wong terus diurusan karo KPK, urusan karo kejaksaan. Gitu, lalu kula rampung wis nggih wong dadi wong bebas, ora ana urusan karo KPK berarti husnul khotimah, menyenangkan. Gitu. Padahal wong urip sing sukses niku jane yo ada 3 kebahagiaan. Bahagia waktu lahir, bahagia husnul khotimah waktu sedo, karo husnul khotimah waktu jenengan nanti dibangkitkan lagi. Pun niku sukses, niku jaminan dalam sana. Orang sih ya Ustaz. Ini untuk ini aja biar nggak ngantuk aja. Gitu, jadi itu gitu. Balik ke sini, gitu. Jadi ini eranya global, ya sudah karena judulnya global ya neng kono no gambar ya apa sedangane kontainer iki gitu. Memang salah gitu. Dan nun sewu, sekarang memang kita diatur oleh ini Pak AEC, okay? Jadi ASEAN Economic Community, jadi komunitas ekonomi ASEAN, gitu. Itu yang membatasi kita ke global kita di sana, gitu. Okay? Indonesia itu banyak potensi, dari mulai pangan, horti dan perkebunan itu luar biasa. Ini stabil Pak ekspornya, okay? Ada kopi, cengkeh dan seterusnya itu. Kalau padi, boro-boro kita ekspor Pak, okay? Malah impor gitu loh. Tapi kalau horti sudah banyak, okay? Insya Allah kita adalah eksportir pisang, ya nomor 6 lah di dunia terbesar, okay? Alhamdulillah. Okay? Nah, di kapan ini berlaku sudah lama sebetulnya, okay? Dari 31 Desember 2015 sudah berlaku, Indonesia sudah tanda tangan Pak. Okay? Nah, ini nun sewu, semua negara ASEAN itu tanda tangan. Jadi warganya sekitar 560 juta nih penduduk dari 10 negara, ditambah 6 negara mitra. Ada Korea Selatan, ada Cina, termasuk juga Australia, Jepang, dan seterusnya. Jadi total di dalam AEC ini ada 3,3 miliar, hampir setengah dari penduduk dunia saat ini itu ngatur pangan. Nah, gitu. Niki kalau tak sedikit nih Pak, ya ben ya istilah global ini judulnya ya global gitu. Nah, nah ini sebagai pasar raksasa dunia, betul. Jadi AEC pasar raksasa Pak, luar biasa gitu. Kemudian menjadikan ASEAN itu menjadi single market, jadi pasar satu-satunya pasar
dunia itu, ASEAN ini gitu. Kemudian yang kedua mendorong perdagangan regional, ini mengurangi tarif, bahkan ngenol ke pajak. Jadi awal dewe adol kangkung ke kemana? Ke Malaysia, ke Singapura, dan ke 6 negara itu pun berdenten pajak Pak. Bebas pajak sekarang, memang pajak itu sudah diatur di AEC. Tapi di sana menyelaraskan peraturan, jadi hanya diatur persyaratan. Nah, persyaratannya apa? Persyaratannya biasanya adalah mutu dan keamanan, keamanan dan kualitas itu yang diatur. Nah, saya ingat betul, ada aturan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) itu ngatur yang namanya SPS, sanitari, fitosanitari. Jadi kesehatan untuk kesehatan tanaman. Jadi itu di SPS WTO, dan di SPS WTO itu mengisyaratkan silahkan pemerintah Indonesia gawe yang namanya regulasi aturan tentang budidayanya yang namanya ISPM, International Standard Phytosanitary Measure. Dan di dalam ISPM inilah itu setiap negara itu didu, Pak. Siapa yang bisa memenuhi SPM, yaitu yang bisa jual ke luar negeri. Itu aja intinya, hanya itu. Ini sedikit saya kasih pengalaman itu. Nah ini. Jadi permasalahan daya saingnya kalau kita global selalu standarisasi, produk dan prosesnya. Standar, Pak. Tadi standarnya sesuai dengan ISPM tadi itu yang saya maksud. Atau SOP lah, lebih rincinya, standar operasional prosedur. Jadi jenengan tidak mungkin bisa jual bebas kacang panjangnya, berasnya, kangkungnya ke luar negeri kalau belum terbuat standarnya legawe. Nah ini menjadi masalah, Bapak. Jarene Mbah Temu jadi wong tani sudah berapa tahun? 40 tahun jadi wong tani, 51 tahun. Ambok sak cuil pun dia nggak punya tulisan standar tentang ilmu pertanian. Gimana, Pak? Gitu? Nah itulah. Jujur mawon niki sing jujur Mbah Temu. Nek jenengan ngapunten kula takoni. Duwe ora ilmune nandur pari jenengan tulisane? Ono ora? Ora ono. Jadi sepanjang hidupnya, seumur hidupnya jarene wis ngaku ampuh dadi wong tani, gitu. Tapi sithik pun orang duwe tulisan tentang budidaya pertanian. Ini juga jadi kendala. Setelah jenengan Mbah Temu repot, men saya ya, innalillahi dibundut karo sing kuwasa, tanah diwariske karo putrane. Lah putrane kur entuk sertifikat tapi ora entuk ilmune. Dan saya nggih, akhirnya apa? Kang mongko tanggane iki bar tuku PCX nggih atau NMAX. Ayo kakek-kakek anake ngapain repot-repot atur wae kan. Lah itulah salah satu. Jadi standar ini penting, Pak. Penting untuk konsistensi produk, tapi juga penting kanggo menurunkan ilmu supaya dia juga kembali. Ini juga menjawab pertanyaan Mas tadi itu. Kenapa anak muda sekarang nggak suka? Ya tadi nggak diturunin ilmunya standar, nggak diturunin catatannya. Yang diturunin cuma sertifikatnya. Panas kok nggone ngeduke tadi. Melu kenyataannya ngaten niku lho Pak nggih, ngapunten nggih. Niku tenggen kula mriku nek ngapunten nek teng Klaten kali Yogyakarta. Padha nggih. Dilala padha nggih. Itu nggih penting standar. Nah, itu standar yang paling standar. Siapa yang buat standar? Ya kita. Kita buat standar. Nanti ada lembaga yang ngecek nanti ada yang ngecek. Dan lembaga ini tidak menyalahkan, yang tidak menyalahkan oh ini salah benar standar enggak. Tapi standar ini akan diuji. Sing dilakoni niku wis padha karo sing ditulis ora. Sing ditulis dilakoni orang ngaten niku mawon. Standar niku gitu. Tapi ada ilmunya. Ngaten nggih Pak nggih? Nah, malah bingung ya Mbah Temu aku matur standar. Lah aku tekon kok 51 tahun tak takon endi tulisane. Carane nandur jagung, nandur kacang ora orang duwe. Yakin kula niku gitu. Ada kita nggih? Yang kedua tuntutan kandungan nggih, pangan tidak mengandung bahan berbahaya, logam berat dan seterusnya lah nggih. Enggak boleh, termasuk residu pestisida juga enggak boleh. Dan ini nun sewu Bapak,
jangan membanggakan pestisida atau jenengan dengan obat, gitu. Hampir 4.000 merek pestisida yang ada di Indonesia, satu pun tidak ada yang buatan Indonesia. Bahan aktifnya semua dari Montenegro, Pak. Tapi saya kita balik, Pak. Hasil produk jenengan sing nganggo pestisida produk EDW on tuku napa hasil pertanian buat iso. Walaupun orang pajeke, tapi dia mana standarnya? Kan begitu, Pak. Karena standar mengatur itu. Nah, ini apa ya lagi dibodohi jenenge, Pak. Nggih. Padahal nih pestisida niku akeh mudharate ketimbang manfaat. Mangke teng mburi nek ajeng disune pirsa gitu. Yang ketiga, tuntutan integrasi pengelolaan pasok. Jadi apa namanya supply chain itu ya. Jadi kontinuitas itu harus. Jadi jenengan udah menyangkut pasar global, kontinuitas harus. Gitu di terus-terusan. Nah, ini yang namanya kualitas mutu dan keamanan pangan seperti itu, Pak. Kalau sudah ngendiko global. Nah, kita lanjutkan. Kira-kira seperti itu. AEC ini tadi ASEAN Economic Community ini memaksa kita produksinya harus aman dan berkualitas. Nah, di sini nanti menyangkut petani nih, Pak, keterampilan, kemandirian, keberlanjutan. Ini yang susah selama ini karena sekarang jenengan oleh ngelakoni petani niku ilmunya ilmu tradisional, jari-jari, terus modelnya kabrak-kabruk. Ngoten niku mawon. Pun ngoten niku. Termasuk ibu-ibu yang mburi masak di warung tahu ono sing gawe tulisan standar. Mbok yakin? Mulanya jangan salah, usaha warung rumah makan mbok sopo gitu misalnya ya. Mbok mampir ngono ya. Itu setelah nanti generasi kedua, kalau dia tidak diturunkan standar, beda Pak rasanya. Jadi standar itu adalah memang menjaga konsistensi, menjaga kualitas gitu. Nah, ini perlu permasalahannya, pertanyaannya apakah petani kita sudah terampil? Belum. Saja belum. Apakah sudah mandiri? Belum. Kok masih tergantung pestisidane, tergantung apa namanya pupuknya dari toko kok. Apa meneh tadi batemu. Penak tuku kan gitu. Nah, tuku angel. Itu kan membuktikan dia tergantung karena dia protes. Kan gitu. Oke. Keberlanjutan belum. Pestisida itu tidak akan berlanjutan. Yang pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang ramah lingkungan, pertanian yang organik. Nanti kita bahas di belakang. Ini baru mencapai ini. Ini masalah di lapangan ya Pak G. Masalah di lapangan seperti itu. Jadi masalah di regulasi juga masalah di lapangan seperti itu. Nah, monggo ini ada beberapa saya kenalkan beberapa istilah yang bisa menjawab produk pertanian itu berkualitas dan aman. Ibu-ibu yang di belakang bisa menyimak nggak Bu? Agak oke. Kalau darah apa-apa sing dibagikan itu dicari apa-apa. Gua ngemil. Ibu-ibu nek orang ngemil niku biasane rada kaku kene gitu. Nggih. Jadi pertanian organik bisa disebut sebagai pertanian organis, pertanian ekologis, pertanian ramah lingkungan, pertanian sehat, pertanian alami, pertanian lestari, budidaya tanam sehat. Monggo bahasane apa mawon, ini semuanya bagus. Dan ini menjamin kepada sustainable agriculture, pertanian berkelanjutan. Dan di sini tidak ada pertanian kayak gini loh, tidak ada penggunaan pestisida kimia, tidak ada penggunaan pupuk kimia, tapi di sana juga ada standarnya, itu pasti akan menjamin keberlanjutan. Maka kira-kira ini bisa menjawab. Nah, bagaimana Pak? Kita sudah punya dasar, sudah ada yang atur. Konten ini aturannya. Aturannya pemerintah ada, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang budaya berkelanjutan. Gitu. Di sini lengkap penerapannya dan juga implementasinya. Wong tani insya Allah kalau sudah mengenal PHT, dia akan melakukan pertanian berlanjutan, gitu. Ada kelembagaan pengendalian, sering ada gedal-gedal di kalau dinas pertanian dulu. Ada yang nari nawungan nggak sini Pak? Nawungan di kiri atau serunggo? Nggak ada ya? Tetangganya. Saya itu dampingi nawungan.
hampir 8 tahun. Merubah dari pestisida penggunaan sampai sekarang minded penggunaan pupuk organik, dan sekarang Sunggo itu dinyatakan sebagai produsen bawang merah ramah lingkungan. Nah, karena di sana tidak menggunakan pestisida kimia, tidak menggunakan pupuk ini hanya 10 kilo per 1000 meter, nah itu aja NPK, gitu, dan seterusnya. Ini dasar yang diatur oleh pemerintah. Jadi ini agak organik harus delok SOP-nya wonten nang mriki, standarnya wonten nggih, sudah diatur di sana. Yang tidak terbantahkan adalah ini, Pak. Ini saya satu surat dalam Al-Quran tidak terbantahkan kebenarannya. Tadi saya sudah sebutkan. Kalau ini hadis, saya masih uji kesolehannya, tapi ini Al-Quran. Benar. Di surat ayat 58, gitu. Monggo dicermati pelan-pelan. Nih, saya langsung artinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di tanah-tanah yang baik, maka tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Jadi nek lemah apik pun nek ora ana izin saka Gusti Allah ora bakal tandurane subur. Dan di tanah-tanah yang buruk tanamannya tumbuh beranak pasti. Demikianlah kami Tuhan menjelaskan berulang-ulang sebagai tanda kebesarannya. Dan Tuhan itu ya bagi orang-orang yang bersyukur. Niki dalilin jenengan dadi wong tani nek kepengin slamet dunya lan akhirate. Ora kena diayili karena ini adalah Al-Qur'an. Dan ini akan membawa jenengan kepada keselamatan, keselamatan di dunia manusia. Nah, dari surat ini saya bisa memaknai ada 4 minimal, 4. Pertama, jenengan mau nanam tanduran apa saja, kapan saja, di mana saja, kalau menginginkan tandurannya tumbuh baik, pertama. Yang kedua, tandurannya ora kena hama. Ping telu, tandurannya mawoh sesuai kemampuan genetiknya. Ping pate keberlanjutan, mangler usahane. Maka yang disuburkan adalah tanahnya, bukan tanamannya. Sekali lagi, Pak, paham ya? Mbak, sing disuburke niku lemahe dudu uwite. Ini gatuk kalau Pak nasi tadi ya sampai gatuk. Jadi yang disuburkan adalah tanahnya, sekali lagi, bukan tandurane. Nah, pupuk kimia yang dari pabrik itu adalah pupuk nyuburke tandur. Tapi nek jenengan ngagem pupuk yang sudah disebutkan oleh Pak Nasih, termasuk pupuk organik, gitu, termasuk bahan-bahan mikro yang itu adalah nyuburke lemah. Ini gaduh nih. Maka yang wajib dipakai menurut dawuhipun Allah pupuk napa, Pak? Pupuk organik. Pupuk kimia niku sifatnya sunah, izin kalau saya boleh mengatakan seperti itu. Gimana? Nah, tapi kenyataannya kan boten diwali, Pak. Ya ora, sunahe dipeng-pengke, wajibe ora tau dilakoni. Wis saiki do ngrasa ora ngono. Nah, sing guyu seru dadi krasa iya. Nah, ora niki. Nah, wis do ngakoni, Pak. Pakai ngaku niki, Pak. Jadi nek jenengan suwe-suwe kok hasilnya turun, sangsaya malah mati tandure, itu karena dampak jenengan pur ngedim-ngedimke mengandalkan sunnah tapi wajibnya tidak pernah jenengan lakon. Ya nek gambarane nek wong salat 5 waktu ora tahu, tapi nek Idul Fitri nomor 1 ngono sing ngoten niku kok ya. Ya ora ono ngoten niku gitu. Gitu. Iki lho sewu nggih. Salah ini adalah jenengan dipertemukan dengan saya siap bersilaturahmi nggih. Insyaallah petunjuk Allah nggih lewat Pak Fakih saya bisa menyampaikan satu ayat pada jenengan gitu. Ini kebenaran dari Allah yang harus dilakukan. Ngaten nggih Pak nggih? Paham nggih Pak nggih? Sekali lagi jenengan kepengin nandur mawon tanduran apa saja,
kapan saja, di mana saja. Nek panjenengan kepengin tandurannya subur, ora kena hama, mawon sesuai kemampuan genetik dan berlangsung mangler, maka sekali lagi yang disuburkan adalah tanahnya. Jadi kesehatan kulit niku dampak setelah tanahnya subur. Kata nggih Pak nggih? Nah, apakah di Indonesia atau di Jogja ini ada tanah yang sudah al-araf? Ada, yang saya sebut di Nawungan. Jadi di Nawungan itu tanahnya dulu garingnya Pak, saat pertama sana itu gumpane paling, itu gumbalang das kiri itu langsung kelenger Pak. Bener balang ini. Nek kena, nek orang kena ya ora kelenger. Nah gitu. Sekarang kok, gitu. Nanti tandurannya berambang lah luar biasa. Jangan bisa dewe nggih. Udah 60 hari itu iso-iso mangrove. Ngerti bingung ini siap dipanen ora tohan gitu. Nah, itu al-araf. Kenapa? Di sana penggunaan pupuk organiknya sangat tinggi. 30 ton per hektar. Terus penggunaan APH terus-terusan. Saya dulu rutin setiap hari Jumat itu nyemprot lelembut tadi yang disebut Pak Fatih, lelembut nggih. Jadi mikroorganisme yang bisa mengendalikan hama, bisa mengendalikan penyakit itu ada paringannya Gusti Allah. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau sudah tanah al-araf kenapa tidak terserang hama? Karena di sana sudah muncul obat hamanya. Obat hamanya, nih. Komplit pokoknya. Kenapa tandurannya tumbuh subur? Karena di sana sudah banyak nutrisinya yang sampaikan Prof. Nasir tadi itu. Kenapa mangler? Ya karena tidak ada masalah. Mangler terus-menerus. Nih. Karena tanduran tidak terganggu, nutrisinya cukup, ya mawongnya sesuai kemampuan genetik. Bawang merah selawe kilo per kilone, atau 25 ton per hektar, ya memang kemampuannya itu gitu. Awal dewe hanya menyelamat, insya Allah. Makanya nek jenengan sekali lagi nyubur ke lemah dengan menggunakan pupuk organik sebetulnya barokah, berkah ya bagi, karena jenengan iso nguripi makhluk Gusti Allah sing arep nyerang hama tadi itu. Mulanya sudah sambat dengan pupuk organik. Nah, biar nggak sambat, saya dosis berapa dosis pupuk organik? Ada 3 Pak. Dosis ada 3 ukurannya. 1, pupuk sak duwene, sak onone, karo sak kuate boyoke sampean. Sing penting rutin. Bisa dipahami orang Mbak? Temu. Sak onone, sak duwene, sak onone, sak kuate boyoke sampean itu tadi. Yang penting rutin. Artinya gini, pupuk organik tidak harus dengan menggunakan kotoran ternak. Tidak. Jenengan tadi ada limbah rumah tangga menurut Prof. Nasir boleh dipakai gitu. Air ngomong susi ini kok bisa gitu. Monggo, seresah bisa. Daun-daun itu bisa. Yang penting difermentasi. Intinya sudah difermentasi, ampun langsung kletok saka bokong sapi terus digawa ning sawah niku dudu pupuk organik jenenge tletong seger gitu, boten saged diagem kletok saka bokong sapi terus disimpen diwayuke 3 sasi terus digawa ning sawah, itu juga bukan pupuk organik, niku jenenge tletong wayu. Nah, gitu. Tletok saka bokong sapi terus dikeringkan. Setelah garing kemerisik digawa ning sawah. Niku juga belum pupuk organik, niku jenenge tletong garing. Jadi tletong seger, tletong garing, tletong wayu bukan pupuk organik, ampun diagem. Baru bisa dipakai kalau sudah difermentasi. Ribet Pak orang. Wong sing fermentasi itu gampang kok. Fermentasi niku namung jenengan, gitu. Njupuk lemah ngisor pring, gitu. Njupuk lemah ngisor pring kemriko akeh lelembute, pun dicampurke ngagem pupuk organik wau tambahan bahan kapur atau bahan sersa yang lain, pun diklekepke, paringi tetes tebu yo apik. Dan sebagainya, paling lindi juga bagus itu nggih. Itu difermentasi 2 minggu jadi Pak. Pun jadi pupuk organik yang luar biasa, barokah. Barokah dasarnya dalilnya niku wau adalah 58 alam itu nggih.
Bisa dibayangkan betul Bapak, Bu? Bu, tolong Bapaknya diingetke ya. Nek ngonco ora gelem nganggo pupuk organik, niku lho ana dalile. Diwasake dalile niku. Ya. Dalile niki ngasake barokah. Ya. Ada kita kita lanjutkan kembali. Bagaimana caranya menyebarkan tanah? Nah ini yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Prof. Nasir. Gitu. Bagaimana yang paling penting? Pertama, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Ngurangi Pak, syukur 0. Karena apa? Pupuk kimia tadi sifatnya sunah, kandungannya mligi. Terus kandungannya mligi. Mligi itu namung toktil. Nek jenengan nyebar urea, tandurannya itu namung pikantuk entok. Jenengan nyebar TSP, tanduran hanya pikantuk petok. Nyebar KCL, tandurannya namung pikantuk katok. Selebihnya racun. Saestu. Tapi nek pupuk organik niku gizine akeh. NPK plus mineral plus vitamin ada di dalam pupuk organik. Mergo pupuk hari ini adalah pupuk paringane Gusti Allah dan itu mensupport ke arah bersama. Atau nggih, jadi aja wigah-wigih dalile ono, kualitasnya bagus, kenapa kok diabaikan ngono lho? Goro-goro mau abot gitu. Nah, makanya tadi saya resepnya ojo keokeh sak kuate boyo sing penting rutin. Kan ngaten niku. Gitu? Jadi orang kena ngeyel niki dalam hal ini niki. Ilmunya orang kena niki. Rutin menggunakan pupuk organik dan pembenah tanah monggo. Pembenah tanah itu zeolit, kapur ada pembenah tanah nggih. Terus pestisida kimia niki wah oke mudharate Pak. Mengapa? Jenengan tujuannya harap nyemprot hama, tapi sing mati ya ora kur hama. Nggih mboten? Saniki jenengan apa tate bisa kunang. Mboten toh? Padahal kunang itu kewan mboten kleru, kewan mboten salah karena dia pengure, membantu membusukkan jerami. Tapi karena penyemprotan luar biasa jadi mati. Wis niku keserat dosa jenengan. Dosa ekologi. Dan Gusti Allah punya servernya untuk merekam jenengan itu. Kalau nggak percaya buka Al-Quran surat 18 Al-Kahf ayat itulah ayat 49. Bukan. Itu adalah servernya Tuhan yang merekam semua tindakan panjenengan apik nopo elek. Ambek jenengan goroh kaya ngopo ora iso sesono kitab tersebut pada waktu dibangunkan berarti dibuka ke oh iki mbah temu wis tau nyemprot semene sing mati kewanku semene ono kabeh. Wah, iki dihisab. Jadi dasar hisab niku adalah dari servernya Tuhan ya di surat Al-Kahf 49 49 ya betul. Ah itu. Wis apa yo wis tenang diri-diri kae. Jadi ya cocok geleleng hasilnya gede tapi anjing-anjing nyawane akeh. Sesuk dampaknya ning kono mburi niku. Setelah innalillahi. Niki kula ora meden-medeni lho niki. Tapi kalau namung penyambung lidahnya Pak Pakih nih. Nih harus. Loh, dakwah kan bisa jadi tidak harus selamanya itu. Penerapannya itu lebih penting kan gitu. Gimana? Nah, tuh, jadi ojo dolanan karo pestisida mergo jenengan mati nek kewan sing mati mergo pestisida tertulis di kitabnya, di rekaman di servernya Tuhan tadi itu. Wedangan. Oh. Dan ancamannya Al-Baqarah 5 kalau nggak salah. Wis tenan iku ancamannya hukuman yang kono. Ayo bisa gitu. Orang begini. Pun balik lagi. Oke. Terus yang berikutnya adalah solarisasi tanah. Solarisasi tanah itu bukan berarti lemah digeruduk solar, mboten Mbah, mboten nggih. Solar itu artinya panas. Jadi setelah diolah niku dientang-entangke lah. Jadi beberapa hari leleran itu aja langsung segi nggarap rampung langsung tandur ampun, tapi perlu diistirahatkan namanya solarisasi tanah. Biar matahari bisa masuk nih, memperbaiki. Kemudian rotasi tanam, pola tanam. Dulu di Gunung Kidul yang namanya nandur padi itu nggak pernah padi. Di sana mesti ada telone, ada jagungnya, galengannya pinggir mesti ono turine. Pasti itu. Itu baik, tapi sekarang nggak dilakukan itu. Ya. Kemudian aplikasi langsung patogen hama, patogen atau mikroba yang berguna nilbut. Ya. Aplikasi selektif, ini sudah singgung tadi. Saya cepat-cepat sini aja. Nah, kita ini. Cepat-cepat, Pak.
Nah, ini yang namanya pupuk organik, ini kandungannya. Di tanahnya subur, ada beberapa mikroba yang bermanfaat. Dan ini semuanya adalah hidup makhluknya Gusti Allah sing jenengan orang haki nyowone. Itu wau nggih. Setetes aja pestisida yang jatuh dalam tanah bisa jutaan spora ini mati. Makanya saya bilang mudorot. Sudah tindakan jenengan terekam, walaupun nyemprot bengi, servernya tetap bisa mantau. Tenang, nih kalau ngapus. Terus kapan satu orang yang tertinggal? Nek Google sing sudah sekian juta giga aja. Loh, uripen jenengan nggawa HP niku wis dipantau orang Google loh. Teng budi mawon nggih. Buktine jenengan tindak ning Surabaya. Selamat Anda sudah sampai. Bener kadang-kadang muncul di HP. Nggih mboten? Artinya bahwa hidupnya jenengan dipantau oleh Google. Tuhan lebih hebat dari Google. Servernya berapa miliar giga itu. Dan tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Nih, tadi Al-Quran surat 18 ayat 49. Itu servernya Tuhan yang luar biasa gitu. Wah. Ya, nanti Pak Fakih ya. Arep pot niku medhor pertanyaane, arep mateni wong Allahu Akbar. Wah, iki kode ngerti niki. Ya, tunggal niki. Jurusan-jurusan aneh. Tapi yang jelas saya jawab, Pak, nek mboten sengaja kok ora ngerti. Nah, kula jawab. Nggih, kula jawab. Ini mah mirip Pak niki konteksnya gitu. Saya jawab. Di KUHP saja, barang siapa atas perbuatannya disengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pasalnya 305. Ini KUHP lho Pak nggih. KUHP lho niki. Lah niki Al-Qur'an luwih apik saking niku, yakin saya yakin. Walaupun jenengan bismillah Allahu Akbar ketoke padha. Ketoke niki Pak Fakih niku gitu. Iki ra mesti niku. Nggih. Moga Bapak Ibu nek ngantuk-ngantuk kok. Betul gitu. Kita lanjut nggih. Hanya di sini pembahasan nggih. Kemudian membantu meningkatkan ketersediaan hara. Tadi sudah disinggung nggih oleh Prof Nasih nggih. Jadi perubahan ini membantu hara. Harane komplit tadi, nutrisinya banyak. Nek wong dar niku sego jangan sak laweh plus vitamin dan mineral itu sudah ada di mana? Di pupuk organik. Sekali lagi, karena wajib hukumnya digunakan karena dalilnya Al-Araf. Tapi nek pupuk ini yang mboten enten dasare. Tapi kalau orang ngomong bid'ah ya. Nah, soalnya saya kira keliru mengartikan bid'ah. Gitu kata niku gitu. Medsos niku ngrusak tenan kok tatanan tenan ya medsos niku gitu. Jadi meningkat bukan medsos ya sebetulnya, tapi wong-wong seorang tanggung jawab kadang-kadang nggih Pak Fakih ya seperti itu nggih. Meningkatkan ketahanan tanaman gitu. Jadi tanduran sing nganggo pupuk organik niku lebih tahan Bapak. Karena ada beberapa mikroba yang bisa memperkuat tanduran. Nanti di belakang ada. Nah ini nggih. Jadi ini akar. Kalau akarnya itu banyak dijaga oleh kompleks mikroba kayak gini, yang warnanya ini loh Pak. Niki tandurannya niku sehat Pak. Nggih. Setan radoyan, demit randulit. Tenang niku nggih. Beberapa penyakit nggak akan masuk. Makanya dia bilang, nek tandurane ora kepengin keserang homo, maka yang disuburkan adalah tanahnya. Tanahnya subur itu membangun ini kompleks mikroba berguna seperti ini, dari mulai yang sifatnya fakultatif, obligat, pasif, dan seterusnya. Kata Pak, contoh ini penerjemah dari tanduran orang kena hama karena ini subur, seperti itu. Jadi ini membuat tanduran sehat mikro. Nanti kalau ada filenya di bagian tidak apa-apa Pak. Lagi seperti itu insya Allah. Ya sing senajan tua ya ora apa-apa maca ngoten niku Mbah, ben nom neh. Gitu. Ya ini ya, jadi inilah yang dimaksud kesuburan tanah adalah juga nanti akan menyuburkan musuhnya hama, yang itu memang diciptakan oleh Allah sebagai keseimbangan. Jadi sing jenenge manusia makhluk Gusti Allah urip ana pasangane, mati ya ana pasangane, kabeh ora ana sing tunggal. Nek jenengan kepen nyermati ya Yasin 36 kuwi mau ning ngono. Wis komplit to kene. Di sini ya Pak. Izin ya tadi. Ingatan seperti itu nggih. Nah,
Monggo. Nah, ini juga musuhnya dari hama. Periksanya apa, Pak? Uret. Ternyata Gusti Allah juga sampun menyediakan musuhnya uret, namanya Metarhizium anisople. Ini apa? Walang sangit. Walang sangit juga bisa mati karena jamur bakteri, jamur juga mikroba Beveria bassiana. Ini apa? Ular centing, ular kilan juga sudah ada Metarhizium riley. Masih banyak. Setiap hama itu sudah disediakan dengan musuh alaminya, gosrono matinya dia. Itu benar. Dan itu tersirat di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 36. Yo, wis aku maturi langsung dalil ya, orang kalau dibantah ya. Nah, membantah aku mengajukan Pak Fakih. Nah, jadi jangan khawatir Pak, jenengan nandur itu dengan hama-hama ini sudah ada. Syaratnya siji nyuburnya lemah, pun gitu aja. Tujuannya ibadah ikhlas, insya Allah barokah. Ora berkah piye Pak? Dengan memberikan pupuk organik, semua musuh hama tumbuh dengan baik. Orang mata ini loh Pak, nekinya mata ini, tapi kalau pupuk organik enggak loh, bisa barokah insya Allah. Makanya kalau sudah al-araf tanahnya, sesuk dadi wong tani nemu jalan padang, kasarane wong Jawa niku. Piye tadi wong jalan padang? Suket godong putu-putu wamala godong jadi rewang. Suket godong siapa nih? Suket godong itu adalah suket niku yo tanduran kecil yang membantu jenengan. Kutu-kutu walatogo, ya ini kutu-kutu walatogo yang bisa membantu rewang jenengan. Karena apa? Hidup semuanya karena saking jenengan menyuburkan tanahnya tadi. Tapi nek jenengan dolanan pestisida arep dadi wong cilaka cilakane wong urip. Nah niku kasarane wong kesandungi ngrata kebendusi ngawang-awang. Dalan rata kesandung ngarep ora apa ya kejedut. Nah niku wae. Rezeki wis ning hidup niku iso pindah. Niku wong cilaka. Gari panen kurang rong dina udan muyes. Singkat ini harga 40 udan bisa jadi anjlok per 15.000 misalnya gitu loh. Niku bisa jadi Pak. Gusti Allah niku saking gampangnya kok hukum mengambil harta dari panjenengan. Gitu. Banyak niku. Sing anyaran niku Sahromi. Wah. Niku didelok sejarah ternyata oh ya dunyane tibake ya kaya ngono. Lho. Jadi ngapunten. Jadi enak Pak. Jenengan ngekei daran panen dar nek kanthi keberkahan saking Allah mergora bunuh kewan-kewan Gusti Allah niku berkah ora dadi penyakit. Jenengan dar beras organik gulane suda Pak. Tenan gulane suda. Mergo apa? Pikantuk panjang buyung saka putu-putu walang atogo niku dhewe ndongake panjenengan. Tapi nek jenengan dari sego sing kebak pestisida kimia, swasut pupuke yo gitu. Lah wong lemah 1 meter kok sampai 400 kilo misalnya ureane. Wah gitu. Esuk dimasak, sore niku wis mambu, niku berarti ciri-ciri sego ora barokah. Mergo nyawane kewan sing mati akeh banget niku wae. Dipangan jadi penyakit. Mboten bener ngapusin niku. Nah niku gitu. Penyakit ini, gitu. Kalau orang medeni, niki kalau namung, nyeritake opanane. Musalami jeliwar jamur tadi ada, ini namanya parasitoid. Niki tawon tutur bapak, ini tawon tutur, ini tawon sing cok gawe umah, ning tembok niku lho. Niku cok gondol uler toh, ulurnya dinapake, diendoki Pak. Namun dindoki. Lah tetesane ndok niku mangan uler. Tapi tawone mangan madu. Madunya dari mana? Dari sekelilingan tanaman bunga dan juga rumput. Tuh. Jadi jangan salah, kewan ini bisa hidup nek ana rumput sing tumbuh. Tapi saniki model jenengan orang ngerti alasane rumput ning galengan mawon di herbisida. Yo kewan iki do air do mati mergo ora ana pangan. Jenengan nandur kacang, nandur padi, penggereke mesti akeh. Mergo niki ora ana sing ngendhaleke.
Niku tenan kalau mboten ngapusi gitu. Masih berapa lama, Mas? Udah habis. Oke. Ini habis kok, nggih. Nah, ini. Makanya monggo, seperti saya minta waktu 2 menit aja. Jadi ini silakan nandur banyak tanaman bunga, gitu. Ini nggak murid-murid tawon tutur tadi supaya dia membantu kita ngewangi padi. Nandur kembang atau niki yo barokah, karena itu juga menyuburkan, gitu. Oh sudah, nggak ada orang murid lah, ini rampung bila lagi. Ngaten ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran, dan lagi kalau ada kebenarannya semata-mata itulah milik Allah. Dan itu kalau kesalahan berarti kekurangan saya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Alhamdulillah, tertahan untuk apa ya, dan pencerahan yang luar biasa yang dimulai dari bagaimana kita membuat standarisasi dalam kualitas tanaman kita itu tentunya dengan ilmu ya. Dengan ilmu untuk kita keluarkan budidaya, kata Allah, al-yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama hamba Allah yang tahu dengan yang tidak tahu? Tentu berbeda. Ya, apalagi tadi juga disampaikan fikih ekologis. Ini menarik nih, tafsir surat Al-A'raf ini. Tafsir surat Al-A'raf ayat 58 tadi, coba beliau gambarkan pada substansi dari aktivitas penanam. Jadi substansinya bukan pada tanamannya, tetapi pada tanahnya. Ya. Jadi kalau kita mau merujuk analogi atau kembali kepada Al-A'raf tadi, ya, sejatinya kita harus konsisten ya, bahwa kita sibuk mengurusi tanahnya. Sehari-hari Pak masih juga mengurusi tanahnya, karena di departemen tanah. Masya Allah ya. Termasuk tadi apa yang beliau sampaikan tadi memang fakta Pak ya. Fakta. Tidak ada niat menakut-nakuti. Tidak fakta. Jadi kalau ditanya berarti mulai hari ini kita semua sudah tahu Pak ya. Ya benar ya. Kita jadi tahu Ibu ya, bahwa ternyata pestisida itu ya melawan fitrah kehidupan ya. Fitrah kehidupan tadi seharusnya hama tadi masih bisa hidup, tapi justru dibunuh habis gitu ya. Kemudian ada dosa ekologis. Ya, ekologis. Yang ada di situ ya, ketika hamba Allah merapu dengan pestisida itu kan tadi ya bisa dosa ekologis, walaupun diawali dengan mengucapkan tasbih. Kalau ya bismillah. Saya kira itu sedikit kesimpulan. Selanjutnya kita diskusi ya, tanya jawab. Kali ini 2 pertanyaan juga khusus untuk Pak Mas Ibu ya, Pak Karyawan ini. Monggo. Yang di belakang Pak 1, depan ada 2. Yang generasi muda dan generasi senior adalah ya. Monggo, silakan diperkenalkan namanya, kemudian asalnya. Ibu-ibu boleh dong nanti setelah ini menyiapkan pertanyaan. Siap ya Bu ya? Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Juwarianto dari Depan Banakan Galur Purwokerto. Juwari ya. Pekerjaan saya memelihara ayam potong. Kecuali itu ada menanam pohon pisang. Yang jadi pertanyaan saya, itu kotoran ayam itu kalau di daerah Gresik tepi pantai itu digunakan untuk pupuk tanaman cabai dan lain-lain itu sangat subur. Tapi kalau saya gunakan di tanah pedesaan seperti tempat saya itu kurang subur. Bahkan tanaman pisang terutama Ambon sama Raja itu lolos atau anges pada mati. Itu sebelum saya gunakan itu pun sudah saya simpan sekitar 3 atau 4 bulan. Kemudian saya fermentasi dengan NM4 dan tetes tebu. Nah, lalu yang terakhir itu karena saya memelihara ayam daging itu efeknya banyak lalat. Untuk mengendalikan lalat
itu yang saya musnahkan itu adalah jentik-jentiknya atau setnya. Nah itu ribuan set yang saya bunuh. Itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya juga soal ya. Apa Pak? Berikutnya Pak. Pak Juwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan terima kasih atas waktunya. Langsung saja saya mewakili dari petani padi milenial ya. Nama Pak, nama dari Saya Muhammad dari Waskita dari Klaten ya Pak. Pak Warsito. Waskita. Waskita. Saya penggarap 4,5 patok padi Pak ya. Alhamdulillah milik Sibah ya. Nah, dan teman-teman di Klaten itu rata-rata penggarap 80-90% itu penggarap padi milik orang lain. Jadi nasib lahan di Klaten itu mungkin 5-10 tahun ke depan sudah jadi properti Pak. Nah, oleh karena itu di forum dan majelis yang terhormat ini, nah ini kita mohon nanti untuk ustaz-ustaz mendoktrin kita ya, doktrin dengan ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah seperti Pak Insinyur Pak tadi ya. Itu kita senang Pak sebagai semudah. Permasalahan yang pertama adalah mafia pangan ya. Untuk tengkulak dan lain-lain sebagai juga terlibat di mafia. Terus sekaligus merugikan bagi petani. Yang kedua adalah mafia tanah juga Pak. Dari Simbah ke anak ada pekerjaan baru aja tidak menurut sawah dilemparkan ke penggarap ya. Jadi setelah itu terputus tanah dijual. Selanjutnya, nah ini mafia pupuk juga Pak. Kita juga ada pupuk juga. Ini teman-teman petani ini sudah punya kartu tani, tapi tidak tersedia pupuk subsidi. Makanya saya sangat setuju dengan Insinyur Pak Yata tadi. Ya, dokter Pak, itu haram aja Pak. Ya. Jadi pupuk kimia itu haram betul ya Pak. Ya, saya tidak mengatakan itu. Selanjutnya Pak, saya kebetulan ini pengalaman nih. Pengalaman yang pertama, saya juga berkecimpung sebagai pengurus BUMDes. Oh iya. BUMDes, bisa Grodogan nih. Yang kedua, kita juga terlibat di Koperasi Merah Putih sebagai anggota saja. Selanjutnya, kita juga punya LPK bahasa Jepang Pak. Dan 90% anak-anak kita yang di Jepang itu di pertanian. Di pertanian. Saya juga dulu 7 bulan di Jepang juga pertanian juga. Nah, oleh karena itu, untuk teknologi modernisasi di pertanian ini, saya juga cocok ya. Karena di mutu kualitas ini Pak. Memang petani tradisional ini juga seperti itu. Kita juga ikut mereka Pak ini. Karena apa? Untuk spekulasi, contoh ya, pupuk organik. Nah, tanpa doktrin jenengan kita nggak jalan Pak. Oleh karena itu kita juga menggantungkan pupuk kimia. Oleh karena itu tolong nanti kita didampingi Pak. Yang pertama kita mohon pendampingan dari para ahli pakar-pakar ya. Pak Nasim, Pak Faryato mohon bersedia untuk mendampingi petani muda di Klaten kita nih. Jadi dengan peran siap, insyaallah ya. Siap. Yang kedua Pak, kita kalah start ya. Di Thailand itu petani muda sudah nyentrik ya istilahnya. Jadi di sana traktornya sudah dimodifikasi Pak. Kalau anak muda di tempat kita kan motor ya Pak yang dimodifikasi. Di sana traktor sudah dimodifikasi, luar biasa. Jadi minat untuk di pertanian itu sudah luar biasa Pak. Otomatis untuk daya dukungnya dari pemerintah juga luar biasa. Kalau di tempat kita mohon maaf tidak mungkin tinggi Pak ya. Kita cari pupuk subsidi dana juga susah. Apalagi kelompok taninya nggak proaktif ya, menurut saya begitu. Selanjutnya solusi nih Pak ya. Peran PDHI, Ustaz Wakil dan Ustaz PDHI semuanya, mohon kita didampingi di bidang pertanian karena ini bisnis is bisnis, bukan tidak waktu ya.
juga ini memiliki Pak. Kita berbisnis Pak. Ya, tolong nanti dari praktisi mendampingi kita Pak. Pendampingan praktisi penganut penting, ilmunya juga penting. Yang kedua, daya dukungnya untuk pendoktrin kita nih Pak. Tadi itu doktrin dengan dalil agama. Selanjutnya, daya dukung kedua adalah operasi untuk pendampingan usaha. Itu juga sangat penting. Maka lazis dimanapun organisasinya, ya, lembaga amal usaha, PDI gak ada Pak, usaha. Masih ada orang pegawi Pak. Dianggarkan untuk kita Pak. Buntutnya gitu. Ini Pak, Lucu-lucu. ini bisnis ya. Oh, betul masa dengan oleh zakat. Ini bisnis Pak. Ini gambaran saja. Nggih. Di tempat kami 2.000 hektar meter, 2.000 meter persegi Pak. Kita bermodalkan ini dengan kalkulasi pupuk kimia lagi. Kalau organik. Jadi kalau organik kan lebih kurang lagi. 2.000 meter persegi kita modal 2 juta. Ya, keuntungan minimal itu 6 juta Pak. Bisa kita penanam ya. 6 juta. Jadi keuntungan bersih 4 juta. Nanti PDI mendampingi, nah nanti kita bagi hasil Pak. Kalau di BMT, saya jujur ya, saya didampingi BMT Pak. BMT Klaten Pak. Nah, dari 5 juta, ya kan saya dua patok ya. Per patok itu saya kalkulasi pinjam 2,5 juta. Ini 2 patok. Kemarin kita panen, alhamdulillah 2 itu 9 juta. Nah, jadi 5 juta plus bagi hasilnya 7 juta. Ya, bisa ya. Nah, mohon ini ditulis ya tadi. Ya, bagi hasilnya 700.000 3 bulan. Pokoknya kembali. Nah, apabila ini dikoordinasi, terorganisir dengan pendamping, ya, gimana sih Pak Pater luar biasa Pak. Kita sudah swasembada. Ini khusus Klaten dan Jogja dulu ya. Jangan yang lain dulu ya. Nah, kita prioritas, kita sudah jamaah. Dan kita sebagai takmir majlis juga Pak, alhamdulillah. Jadi nanti tak berakhir itu Pak. Karena program ini luar biasa. Dan mohon bantuannya untuk yang kita mengurangi mafia tanah ini, ya, untuk wakaf dan sedekah. Nah, berapa persen kita arahkan untuk pembelian lahan produktif? Nah, karena program ini jelas ini untuk properti. Jadi bukan menanam padi lagi, menanam bangunan. Kita oleh karena itu mohon pencerahannya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dita. Saya kira jelas ya Pak Ibu. Tadi Pak Juwadi mulai dengan usahanya beliau ya. Beliau sudah punya pisang Pak. Dia juga ayam potong. Nah, kemudian kotoran ayamnya itu dicoba ya, digunakan untuk pisangnya ternyata tidak cukup efektif ya. Kalau untuk cabai cukup efektif, lagi pisang tidak. Terus sudah fermentasi. Nah, ini kira-kira bagaimana? Kemudian pengendalian alat bagaimana lagi? Harus terpaksa harus dibunuh set tadi ya. Ini kira-kira seperti apa? Dari Pak Waskita terkait dengan mafia, baik itu mafia pangan, mafia pupuk, mafia apa lagi tadi ya, petani ya, dan sebagainya. Ya, ada upaya atau usulan ya, usulan beliau tadi adalah bagaimana doktrinasi itu bisa menjadi prioritas. Kalau sudah didoktrin, kan ini kalau alasannya agama itu kan tidak terbataskan tadi ya. Yeah. Sehingga itu bisa menjadi salah satu ya, nanti kalau mau diusulkan fatwa boleh berarti fatwa ya. Fatwa ya. Apakah? Tapi kalau saya tadi belum mendengar kata haram sih dari Pak ya. Beliau juga tidak berani memberitakan, tidak berani mengharapkan. Pilihan. Oke, saya kembalikan ke Pak Mario. Terima kasih. Bismillah kalau tak mencoba ya. Sebelumnya yang pertama dari Pak Juwari yang nonggal ya. Intinya gini Pak, semua pupuk dari ternak ayam maupun ternak puyuh itu tidak bisa langsung digunakan atau difermentasi. Apalagi digunakan, difermentasi itu tidak bisa. Kenapa?
Karena Pak Juwari adalah intensif menggunakan suntik antibiotik. Gitu. Nah, wis njok ngaku nih, ya. Jadi antibiotik itulah yang tidak bisa mikroba pengure itu hidup. Jadi kalau mau difermentasi harus dikubur dulu paling cepat 6 bulan. Nah, baru nanti diangkat, baru difermentasi. Itu dengan harapan antibiotiknya itu hilang. Jadi saya merekomendasikan jangan menggunakan pupuk organik dari bahan dasar ayam maupun puyuh. Karena tidak bisa difermentasi kalau langsung. Tapi kalau sudah dikubur 6 bulan aman, nanti bisa. Yang kedua, tadi laporkan bahwa nek dinggon lahan pasir itu bagus dampaknya nggih. Tapi kalau di tanah biasa, di tanah pekarangan jelek. Ya, itu yang bagus bukan pupuknya Pak, kondisi media tanamnya. Kalau di pasir itu kan aerasinya sangat tinggi. Ini artinya tidak ada endapan tidak ada endapan air, kelengasan itu kecil sekali sehingga tidak memungkinkan untuk beberapa mikroba itu nyerang tanduran. Tapi dampak dari CN rasio kotoran ayam itu tinggi sehingga dia bisa menghijaukan. Karena pasirnya tadi itu. Tapi tetap aja yang paling bagus tetap walaupun itu di lahan pasir kalau bisa sudah difermentasi. Saya takutnya ada logam berat yang tidak turun di sana gitu. Sedangkan kalau digunakan di tanah padat, kelengasannya lebih tinggi, mikroba bisa tumbuh, contohnya yang menyebabkan pisang itu angler atau melolosi, itu namanya jamurnya jenenge, mikrobanya jenenge jamur Fusarium. Fusarium. Ana mburi jenenge Fusarium. Itu jamur yang paling umum lah menyerang tanduran hortikultura. Jadi gitu penjelasannya. Kemudian terakhir, apakah dia dosa buat jadinya takon mau ya nanti laler gitu ya. Saya tidak mengklasifikasi itu dosa enggaknya, tapi kalau yang bisa merekamnya. Tapi tetap direkam Mas. Saya hanya memberikan rekomendasi, coba telek ayamnya itu ditaburi dengan yang namanya batuan zeolit. Ya, dengan batuan zeolit nanti telek itu menjadi tidak bau, ya, menjadi tidak bau dan akan menghambat datangnya datangnya alat ke sana. Ya, tolong dikoreksi Pak Prof nih karena saya punya ayam juga di rumah. Itu selalu saya kasih zeolit, ya ora dilaleri, gitu, ya ora mampu, gitu. Jadi zeolit itu penting ya. Dan cari zeolit itu gampang kok, nanti toko pertanian. Kalau enggak nanti ya saya kasih alamat yang gawe zeolit di tempatnya yang Prambanan gitu loh. Tapi Prambanan Klaten. Klaten Jimbing. Sebelumnya malam. Ngon payak-payak kiri jalan gitu loh. Gitu. Kiri jalan gitu. Di sana ada zeolit. Tolong ilasnya di zeolit ya. Yang nggak mengurangi rekaman tadi le bunuh mau. Kayak zeolit. Mudah-mudahan puas ya, bisa diterima. Nah, yang menarik ini yang dari pertanyaan dari Pak Muhammad Waskita nih, ini sibuk sekali dia sebagai BUMDes, juga anggota Koperasi Merah Putih. Nah, yang penting petani milenial. Ini Pak, bilalah Gusti Allah niku yo adil Pak. Nggih. Awe dhewe umat Islam sing duwe al-araf malah urung dong. Tapi negara sing ora duwe Tuhan malah menjalankan pertanian organik ya Pak. Tanahnya organik iki nek ora Gusti Allah adil ora mungkin. Ya udah. Loh, Jepang organiknya bagus, Cina bagus, Korea Selatan bagus. Nggih, tadi sebut Thailand saya belum pernah ke sana. Saya di Australia bagus. Loh, mereka ora ada Gusti Allah loh. Wong itu Islam nih ngomong. Tapi dia organiknya bagus. Makanya karena dia tuntutan standar. Nah, selagi jenengan belum punya standar pencatatan dan SOP, tetap aja jenengan tidak bisa melawan namanya mafia pangan tadi itu. Karena dengan organik jenengan tidak mungkin akan jual ke sembarangan.
Padi jenengan punya pasar sendiri, ya. Makanya itu penting ilmu manajemen, ya. Membangun pasar. Dan belinya kontrak. Di Indonesia sudah ada Bobasan lah. Dia sudah membangun ya. Bobasan itu membangun juga. Dia nandur kalau ada pesanan, kalau nggak ada pesanan nggak nandur. Nah, harapannya nanti arahnya ke sana. Itu akan memangkas dua-duanya. Mafia-mafia tadi itu termasuk pupuk. Lah monggo, yang pupuk organik, kalau orangnya itu males, contohnya kayak Mbah Temu, ngapain gawe, tukunya gampang, ya semangka dan duit barangkali. Ngapain Mbahku ya, gitu. Orang masalah, tangkap ini sebagai peluang, wong-wong kayak Mbah Temu ini mau menjadi pembeli, tapi sing garap awake dhewe, silahkan, gitu. Loh, PDHI nggak perlu gawe kok. Aku garing nyetak bungkus di merek PDHI. Nah, kalau gorek perizinan barang oke Pak sing dibungkusi. Contohnya nun sewu ya bakpia. Bapak sing gawe siji tapi ning toko ki ono merek 75, merek 250. Lah macam itu aja. Ya ora, kan gitu. Ini Mas, peluang ya Mas. Bisnis and business ya seperti itu. Artinya saumpama nanti pendampingan dari Pak Fakih belum berjalan, minimal jenengan iso ngawali kayak gitu aja, nggak apa-apa ya, seperti itu. Lalu ragat tadi masalah Pak ujung-ujungnya. Nggak boleh masuk ya. Nah ini ya, di monggo. Tolong yang paling saya menarik adalah jenengan sudah pernah ke Jepang, setidaknya ada ilmu pencatatan tentang budidaya itu yang dipegang, karena itu nanti jenengan sebagai dasar untuk pembuatan kerjasama dalam pemasaran. Nek wis sudah ada rembugan dengan pemasaran itu, jangan tidak akan dipermainkan dengan harga. Ono nekur saling menguntungkan kerjasama. Mau franchise, mau apa, mau hasil produk, yang penting sudah ada dasar dan lebih budidayanya. Saya pikir itu ya sedikit yang bisa saya sampaikan. Secara pribadi, ya mungkin tidak harus lewat Pak Fakih. Kalau jenengan menghendaki saya dampingi, saya dampingi. Saya jamin tidak usah bayar gitu aja. Wis saya nek judulnya sing ngundang petani saya insya Allah masih. Tapi kalau judulnya sing ngundang dinas biasanya ning kono kan mburine mesti ono sing kudu tanda. Lah saya kudu kerampungnya tanda tangan. Anek petani kan orang gitu. Asih ngundang dinas kudu iya diselesaikan tanda tangannya kok. Nek petani kan ojo, enggak usah gitu, enggak usah. Karena Klaten piro suwene iki. Dan alhamdulillah di Klaten itu banyak petani-petani milenial. Itu di Juwiring juga ada, ya. Mas Sobo yang terkenal itu di Juwiring itu. Nah, itu juga bagus, petaninya milenial semuanya. Siap ya Mas ya? Nah, silakan nanti ditulis alamat saya, minta ke Ustadz Fakih. Dari saya itu, nggih. Matur sebelumnya. Terima kasih waktu saya kembalikan ke. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita sudah berdiskusi banyak dan tadi sudah mendengarkan ya pemaparan beliau luar biasa ya, wacana-wacana kita. Saya kira memang ini PDHI menyelenggarakan kegiatan ini salah satunya adalah untuk membuka pemikiran kita terlebih dahulu. Ya. Jadi tahap awal ini adalah bagaimana membuka kesadaran ya, pikir ekologis tadi. Nah, kemudian nanti secara bertahap kita lanjutkan untuk jadi ya, apa istilahnya pendampingan ya dan lain sebagainya agar kita menjadi hamba Allah yang berdaya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada waktu 20 menit ke depan untuk diskusi lagi. Seperti janji saya tadi, saya akan berikan kesempatan untuk beberapa pertanyaan. Nanti silakan langsung ditujukan kepada siapa, Pak Nasir. Jadi, saya mohon utamakan ibu-ibu dulu ya. Monggo ibu-ibu dulu, saya beri kesempatan. Ibu-ibu dulu siapa? Ada satu, oke. Baik, sekarang bapak-bapak tadi Pak dengan satu, blok sini sudah dua Pak. Jadi sudah tiga ya. Baik Bu, jangan lupa menyebutkan nama dan asal. Oke, kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan terus perkenalkan Merisa Desa Calon Tunggal plus bagian Iya. dari Masjid Al-Fatih Petani Dan Asmanipur Museum dari Diri Sanyo Purwosari Gunung Kidul.
Kalau bagian sampun menjalankan pupuk organik, perbandingan impor pupuk organik kali kimia itu gitu. Boten kathah menawi kula sampun menjalankan pupuk organik kita sebut damel saking kotoran lembu atau kambing dan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan paling busuk-busuk itu jadikan satu, diberi ikan empat dan tetes tebu dan belum. Yang sudah jadi saya membuat lahan ditanami padi gogo yaitu padi merah itu perbandingan tidak banyak, tapi sudah panen itu tidak layak pemasarannya Pak. Di tempat saya itu murah sekali. Itu bagaimana cara pemasaran menjadi lebih baik dan meningkat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berikutnya Bapak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kami nama Siti dari Giri Sekar Panggang. Yang kami tanyakan kepada narasumber karena belum itu program mangan apa di tandur nandur apa di pangan. Insya Allah dari kami Giri Sekar satu bisa punya beberapa dusun itu sudah akan mandiri pangan diawali dengan jangka panjang dan jangka menengah. Jangka panjangnya adalah alpukat. Kami punya program satu rumah satu alpukat ini. Jadi semua sudah menanam, cuman belum panen karena ada yang lama dan yang di bawahnya ditanami cabai. Hampir semua penduduk sudah menanam cabai, sayuran. Namun yang kami pertanyakan kendala yang ada, tanah sudah ditanami, sebelum ditanami sayur, ditanami padi, hasilnya baik. Tapi setelah ditanami sayur, kebetulan lahan kami sekarang kami tanami ada buncis, ada sawi, ada kacang panjang, ada mentimun, beberapa hal saya dan ada lombok tetapi rawit. Ini adalah cukup baik. Cuman kendala kami adalah ketika cabai itu layu fusarium. Yang kedua ada penggerek ataupun yang ketiganya patek. Ini Antraknos. Kami tidak bisa mengobati. Dari PPL sudah fusarium atau pateknya itu dicabut. Tapi kami petani ini ngumpul roket awal ketika ada hama harus dicabut. Kan berarti kami rugi beberapa batang. Karena kami nanam kadang-kadang 10 ancak itu berarti sekitar 4 bulan batang. Kalau nanti ada yang terserah 2-3 harus dicabut nanti tidak meremeh, berarti kan kami rugi. Padahal benih yang kami beli adalah mahal. Kalau benih bibit cabai lalap itu 60.000 per Anca. Yeah. Kalau yang rawit itu 90 sampai 95.000. Kalau yang ori itu 80.000. Jadi bibitnya saja mahal. Cuman banyak sekali hal, kadang-kadang ada tungau dan sebagainya. Mau tidak mau harus kami semprot pakai pestisida. Walaupun itu membunuh. Tapi karena kepengen wowe itu apik dan tidak busuk, memang satu saja jalan kami hanya tahu dengan pestisida. Maka dengan ini para narasumber mohon nanti memberikan pencerahan pada kami, jangan sampai kami sebagai petani itu gagal. Karena kebetulan sekarang agak murah. Barangkali PDA itu punya link untuk menerima panen kami satu dusun. Ini insya Allah kami bisa mengumpulkan. Karena saat ini cabai lalap itu hanya 16.000, cabai putih 18.000, timun 4.000. Ini betul kami betul-betul menanam dan lingkungan kami juga menanam.
Kalau petani milenium tidak tertarik, ini wajar, karena menanam hasilnya tidak memuaskan. Harga jualnya di dusun kami jarang ada air, cuma kami membeli pakai tangki, terus kami taruh ke terpal, dan kami buat penyiram. Jadi setiap hari kami menanam dan panen insya Allah. Nah, kita sekarang sapi, besok timunnya, besok lagi kacang bajang, besok lagi yang lain. Ini sampai bisa untuk mengulir budi. Maka dari itu kami mohon pencerahan. Yang pertama, kalau ada tempat untuk harga jual cabai kami yang tinggi, mohon ada informasi supaya nanti bisa kita saling. Yang kedua, mohon pencerahan seperti apa sebaiknya kami menanam, walaupun tanahnya kelihatan sudah bagus, tapi ternyata terserang layu besar dan sebagainya, mohon ada pencerahan yang selanjutnya. Demikian, banyak yang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut Pak Suki, berikutnya Bapak yang mendekat dari Pokok sambil berdiri dulu Pak, biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak narasumber, berdua saya hormati, langsung saja saya bertanya mengenai mestinya nami kulo Mariono saking Giri Cahyo Purwosari. Giri Cahyo. Giri Cahyo ya. Berarti satu kampung sama Pak, sama museum tadi ya. Mbah saya Pak Temu, mbah saya juga Muji. Oh iya. Oh, yang namanya terkait dengan di tempat sana itu salah satu permasalahannya untuk regenerasi petani sangat susah. Salah satu dari pun permasalahan itu yang ngomong pindah di Indonesia karena setiap panen harga jualkannya sangat rendah, tetapi harga panen merosot jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah di tempat kami semakin menyempit dikarenakan memang adanya kerak ekor panjang, sehingga kerak ekor panjang ini benar-benar membuat para petani menjadi resah. Mungkin bisa dibilang ini menjadi sebuah wabah atau ancaman perang pangan dalam genggaman monyet mungkin. Karena memang kalau tadi diterangkan di sini semua tanah harus subur, tanaman hasilnya baik. Tetapi kalau sudah dalam genggaman kerak ekor panjang, semakin subur semakin banyak keraknya. Ya. Maka dari itu Nasib. Bagaimana caranya solusi? Nanti ada solusi. Mungkin tadi kami sempat berpikir bahwa andai kata kami para petani mempunyai hasil panen dibantu yang membeli lagi PDHI, mungkin seperti itu akan menjadi sesuatu yang menjadi semangat buat petani, sehingga nanti harganya bisa tetap stabil di titik penjualan yang baik. Ini kan kali terkait dengan kerak ekor panjang, kami juga sudah hampir putus asa, sehingga yang menjadi dulu moto kami kerak itu lawan, sekarang sudah menjadi teman kami. Sehingga mau tidak mau kami harus bersanding dan bersama-sama memakan yang kami tanam. Maka dari itu kami dari pemerintah desa dan bahkan dari semua komunitas kami berusaha untuk mengatur terkait dengan gangguan ekor panjang meninggal. Maka dari itu mungkin harapan kami dari pertemuan PDH ini bisa menjadi solusi dan bisa menjadi salah satu kabar gembira buat petani di wilayah selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Mariono dari Giri Cahyo. Saya kira bagus ini, banyak sekali pertanyaannya, Masya Allah. Ya, museum Masuk ini Bapak Mariono ini tiganya sama-sama menyampaikan keresahan terkait dengan harga jual yang jatuh.
Kemudian yang kedua, Pak Sukiti menambahkan bahwa ada nama yang agak sulit dikendalikan, tetap terjadi, terpaksa masih harus menggunakan pestisida. Ada alternatif lain atau tidak? Kemudian yang terakhir tadi Pak Mariono, ada ini apa ya namanya, disebut hama atau tidak ya? Kalau hama. masuk hama ya. Okay. Tapi dilindungi hama dia. yang sudah menjadi kawan, bukan menjadi lawan lagi. Nah ini nanti bagaimana solusinya? Mungkin pertama Pak Nasir dulu ya. Monggo. Mau menanggapi terkait. Oh, oke. Pak Mariono dulu lah. Oh. Tapi kalau sudah sampai ke pemasaran saya bingung nih, ya, artinya saya nggak punya kuasa untuk. Tapi yang jelas kalau kita masih modelnya tradisional penanamannya, apapun alasannya, tetap kita nggak bisa main atau menentukan. Nah kelemahan petani itu sing duwe barang, tapi orang iso gawe rego, yang jelas. Makanya tadi saya bilang di depan dengan Mas dari Klaten ini. Tolonglah untuk membangun itu, coba membangun marketing ya. Sekarang kan sarana marketing kan banyak ya. Bisa lewat medsos itu banyak banget gitu. Kemudian itu yang sifatnya atau dengan kontrak beberapa perusahaan. Tapi kalau kontrak jangan siapkan teknologinya, SOP-nya segala macam. Tanpa itu tetap nggak bisa Pak. Tetap bakul tengkulak sing golek babi gitu. Jadi yang jelas ngeten, saya ingin menyadarkan kepada Bu Museum bahwa sing jenengane produk nganggo pupuk organik itu tidak harus larang. Enggak, oh ya. Tapi kalau produk organik itu di harga mahal harusnya begitu, gitu. Tapi pemilik nggak boleh memastikan harus larang, enggak. Nanti jenengan kecewa. Makanya saya sering memarahi teman saya yang namanya penyuluh atau petugas yang lain atau wong dinas dewi ngajak bertani organik, nanti so jamin regane larang mesti tekeplak aku. Nah, itu keliru, itu ilmunya urung dhuwur itu. Jadi sebetulnya kita nomor siji beras organik atau produk pangan organik itu yang pertama itu adalah menyelamatkan jenengan sebagai petani, orang merusak alam itu yang terpenting. Jadi golek ibadah loh Bu, Pak, Bu nggih. Jadi jenengan nganggo organik itu nandur itu ibadah. Tujuan awalnya ibadah. Lho terus tak wacake dalile mau lali. Ibadah yang penting. Nggih. Nek jenengan ibadah bagus, keserat bagus, Tuhan pasti akan menggantinya jauh yang lebih bagus. Ngaten mawon aku yakin iki. Nek ora oleh dibantah nek ngaten niku. Lah, yo lho ngaten dilalah nek jenengan samale bagus, sedake bagus, kalau tanah bagus bisa jadi kok tahu-tahu nanti di harga bagus kan ngoten. Enggak 1000 cara. Bisa ora bingung gitu, sugih kan gitu. Kan gitu. Itu Ibu nggih. Jadi jangan menuntut lah. Ojo memaksa Tuhan kudu ngene ojo. Asing klerune siji kadang-kadang orang deh serakah. Jadi urung nandur wis siap benih, siap pupuk, siap pestisida. Lah ini yang roto angel ngoten iki gitu kandanane. Lho ono lho Pak ngoten niku. Mudah-mudahan Pak Sukiti orang ngono kuwi. Ya, tidak seperti itu. Ngaten nggih Bu, coba Bu Mujiem nggih. Jadi sekali lagi nandur organik itu tidak harus minta dihargai mahal, tidak harus berharga mahal, tapi mestinya dihargai mahal. Jadi bukan kita yang membuat. Nek arep regane pasti, ya nun sewu jenengan ojo dhewean, tapi berkelompok kerjasama dengan rumah sakit, apa bekerjasama dengan mana, ada yang jelas SOP seperti itu. Cepat gitu. Tapi kenyataannya beda kok Bu. Bawang merah neng nawungan dengan bawang merah yang dikretek atau disanden, sana minimal 500 kacek loh Pak per kilonya. Jadi pembelinya walaupun sistemnya ijon sana lebih dhuwur, berani lebih tinggi. Iya nawungan itu. Karena apa?
Yang bawang merah glowing organik itu daya simpannya memang tinggi sehingga dia berani tunda jual. Awet gitu loh. Tapi nek bawang sing pestisidanya tinggi, pupuk kimia tinggi, begitu panen ya kudu langsung dilempar ke pasar. Tapi nek sing dari nabungan bisa tunda jual untuk beberapa minggu gitu loh, mencari harga tertinggi, makanya dia itu. Nah itulah kelebihannya, berkahnya di situ. Okay. Kemudian Pak Sukidi dari Giri Sekar, nanti mohon ditambahkan Pak Prof. Okay. Saya ngoreksi yang fusarium, antraknos, termasuk juga bule, jenengan tadi udah ngaku sendiri harga ancak. Kalau jenengan kepengen bagus, tolong dikelompokin jenengan, cobalah untuk bibit itu ojo tuku, tapi kalau bisa buat sendiri. Kalau beli bibit tuku, bisa jadi antraknya, antraknosnya tadi itu, pateknya tadi, itu sudah terbawa benih. Karena kita tidak tahu bijinya dulu dari mana. Itu pun nanti kalau lebih bagus lagi, di samping buat sendiri pesemaiannya, kalau mau beli bijinya, beli yang bijinya harganya mahal. Jangan yang harganya murah. Kalau harganya mahal berarti sudah ada sortasi, kualitasnya bagus. Tapi ini harganya murah, ya Pak, ya tadi, ya acak-acakan tadi itu tidak ada sortasi, tidak ada seleksi. Syukur nih gawe dewe Pak, lebih bagus. Misalnya jenengan cabai sana yang disukai cabai apa? Ya sudah, pertama jenengan pilih satu cabai tanaman yang paling bagus, bibitnya yang paling sehat, gitu. Habis itu nanti diambil buah ke 3, 4, 5 sampai 7 itu calon benih. Dari hasil calon benih itu diambil sepertiga tapi yang tengah. Tak jamin nanti pateknya enggak ada. Gampang sebetulnya nih. Kemudian untuk menghindari bule itu pesemaian harus dikukup total selama 35 hari, ojo terbuka. Terbuka nanti bule Amerika nyerang. Karena itu infeksinya ada di sana, gitu. Kemudian Fusarium sekali lagi di tanah itu yang sudah kena itu 3 tahun tidak mati. Jadi misalnya kayak Pak Sukidi, Pak Sukidi tadi nanam cabai sekarang kena Fusarium, nah ini nanam lagi dibiarkan selama 3 tahun, tanam lagi masih ada Fusariumnya, belum apa-apa. Kembali lagi Fusarium itu nanti kembali bisa hilang kalau di sana ada Trichoderma, ada Gliocladium, ada jamur Acinetobacter, ada bakteri subtilis, Bacillus subtilis dan sebagainya. Dan semua itu berkembang atau ada di bawah pohon bambu. Jadi nek jenengan kepengin ngolah pupuk organik, ya, atau kepengin penyakitnya hilang, tolong penggunaan pupuk organik yang diproses dengan akar bambu tadi sebagai efek mengganti E4 itu jauh lebih bagus. Saya mengatakan pungkuman oyot pringgapuk karo E4 tak jamin lebih bagus pungkuman oyot pringgapuk. Kalau di dalam oyot pringgapuk itu macam-macam jamurnya, tidak ada Pseudomonas fluorescens-nya. Ini nama-nama lelebutnya ya Pak, Pseudomonas fluorescens yang nyala itu loh pada waktu malam di akar bambu, pisau ya. Nah, pisau itu tuh ampuh banget loh Pak. Ini jenengan mas tadi itu jamur bromo, tapi itu adalah bakteri Pseudomonas fluorescens. Itu kalau sudah masuk ke dalam jaringan tanaman semenjak masih di bibit, ya, insya Allah tandurannya itu teges. Ono Fusarium teko ya ora doyan. Ono Anthracnose Colletotrichum tidak bisa mempan. Ono Gempinivirus tidak makan, ya, masuk itu. Kalau gitu, gunakan itu ya Pak ya, akar pohon bambu dengan pupuk organik dirutin ke. Monggo, dalon. Bibitnya gawe dhewe, itu salah. Tadi ada yang satu lagi yang tungo ya. Tadi mau Pak, tadi tungo saya nyemprot. Tungo paling gampang kok Pak, nggih. Iso gawe dhewe tungo nggih. Jenengan suka nyuci baju apa ongkonan garwane nyuci baju? Ongkonan.
Nah, pesen banyu kucekane sing nggo girah itu. Nggih, kucek-kucek mau. Aja dibuang. Diambil, diminta nggih. Saben sak liter kucekan banyu sabun mang tambahi nggih, mang tambahi niki lengo tanah, minyak tanah atau pertalite juga boleh. 1 sendok teh aja. Ini ya kimia tapi ini nggak begitu membahayakan, aman lah ini. Dah itu disemprot ke tungonnya mati Pak. Ya. Tapi tungon nanti semprotnya adalah dari bawah Pak, jangan dari atas. Ya bawah ini, ubeng itu. Dirutin tidak apa-apa nih, 3 hari atau 1 minggu sekali, dan itu tidak membunuh hewan yang lain. Saya sudah mencoba. Jadi air cucian baju, apa sing nggo bar nyuci daleman ke, jos.